Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Boleh dijawab? Setelah sekian lama kita nggak Zoom. Baik, Bu. Sudah liburan, udah seger ya? Baik, Bu. Udah liburan kan? Udah, Bu. Udah seger kan? Lumayan lah, Bu. Lumayan lah. Yang belum tuh oleh-olehnya belum nyampe ke SMP 4. Oke, kita mulai ya. Kita sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Kita Zoom-nya hari ini ya, karena kemarin kita nggak Zoom, maka hari ini tentang materi yang kemarin, sepak bola 2. Nah, untuk sepak bola 1, kemarin juga tidak Zoom, nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Ini semuanya sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Oke. Kira-kira langsung saja saya share screen ya. Materi kita kemarin sudah dipelajari, sudah latihan soal-soal, sudah ada hampir 350-an siswa, mungkin ada beberapa siswa yang belum mengerjakan soal. Nggak apa-apa. Jadi saya ingatkan lagi untuk PJOK, usahakan tepat waktu karena nilai tepat waktu itu lumayan. Nah, kita masuk ke materi yang sepak bola 2 nak ya. Saya share screen. Kelihatan? Apakah terlihat? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Permainan bola besar atau kita ngambilnya permainan bola besar itu kan ada 3. Yang voli sudah kita pelajari di semester 1. Kemudian sepak bola. Yang terakhir yaitu basket. Nah, basket nanti mungkin akan saya ambil di akhir-akhir semester ya, biar kita nggak bosan. Jadi kita sepak bola dulu. Nah, kompetensi dasarnya itu kalau permainan bola besar masih sama. 3.1 memahami konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kemudian 4.1 mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Jadi dari KD ini sebenarnya kita bisa juga belajar sepak bola bukan yang sebenarnya, tapi bisa tradisional juga. Kalau sepak bola tradisional tuh kayak main-main bola di kampung-kampung gitu. Bebas, peraturannya bisa kita variasikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menguraikan peraturan permainan sepak bola. Kalau yang kemarin kita mempelajari sejarah sepak bola, yang sekarang peraturan permainan sepak bola, bagaimana cara bermain sepak bola. Nah, setelah ini diharapkan kalian bisa mengerti peraturan bermain sepak bola. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan teknik dasar menggiring bola. Nah, menggiring bola ini nanti ada beberapa macam. Jadi tujuannya kalian nanti bisa memilih, mengkategorikan ini teknik dasar menggiring bola yang bagaimana sih itu ya tujuannya. Oke ya. Kelewat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan teknik dasar menghentikan bola. Nah, sama dengan yang di atas menggiring bola, bedanya ini menghentikan. Jadi kita teknik dasarnya itu ada 3 ya. Kalau yang kemarin itu kan cuma menendang, sejarah dan menendang. Nah, yang sekarang peraturan, kemudian menggiring dan menggiring dan dulu ya. Menggiring dan menghentikan bola. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Oke, peraturan permainan. Nah, pemain sepak bola itu, jumlah pemainnya itu ada 11 orang dalam satu tim. Tetapi ada juga cadangannya. Jadi kalau kalian yang biasa main GSI, ada yang kemarin ikut seleksi GSI enggak ya? Gala Siswa Indonesia. Itu pemainnya diambil 18. Jadi 7 orang tuh sebagai cadangan. Tapi kalau ditanya berapa jumlah pemain sepak bola, itu jumlahnya adalah 11. Oke ya. Kemudian waktu permainan 2 kali 45 menit.
2 kali 45 menit atau 90 menit dengan waktu istirahat yaitu 10 menit. Nah, itu biasanya nanti waktu permainan misalnya ada pelanggaran kadang dihentikan waktunya, tergantung pelanggaran atau kejadian yang terjadi saat itu. Oke, paham? Iya. Oke ya. Nanti ditanya waktu jangan sampai ada yang jawab 60 menit. Oke, jenis pelanggaran. Nah, pelanggaran sendiri itu bisa disebut juga dengan foul. Pelanggaran. Nah, beberapa pelanggaran itu akan menjadi suatu gerakan, hukuman konsekuensi gitu. Salah satunya yaitu free kick atau tendangan bebas. Nah, tendangan bebas ini gimana sih? Tendangan bebas itu pemain atau siapa lawan gitu memegang bola yang disebut dengan handball ya. Oh, handball itu kemarin ada soal kan, kalau dia kena lengan berarti itu handball. Jadi tangan itu antara sini sampai sini itu tangan. Lengan ya, lengan. Tapi bahasa dia apa tuh tangan. Jadi sengaja maupun tidak sengaja, kalau bola udah kena tangan berarti handball. Nah, hukumannya itu nanti free kick atau tendangan bebas. Oke? Kemudian penalti. Nah, penalti ini tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang pada batas tertentu. Jadi depan gawang itu ada garis. Nah, kalau kalian melakukan pelanggaran di situ, itu nanti penalti. Jadi para pemain sepak bola kita, cowok-cowok nih, Jonathan, Jeremia, hati-hati. Saya tahu kalian udah tahu ya, kalau itu pelanggaran, jadi hindari. Oke, itu untuk tendangan penalti. Kemudian yang keempat, offset. Nah, ini yang fatal nih. Offset itu gini, ini ya, keterangannya seseorang akan berada pada posisi offset saat ada bagian tubuhnya, badan, kaki, ataupun kepala yang berada di bagian pertahanan lawan dan lebih dekat dibanding dengan garis gawang dibandingkan dengan bola dan orang kedua terakhir. Jadi gini maksudnya. Biasanya kan ada pemain back tuh di belakang tuh. Ya, Jonathan, Jeremia, oke. Biasanya ada pemain belakang. Bola tuh kan di depan, masih dimainkan sama orang. Nah, dia terlalu belakang. Gimana Jonathan? Nanti kalau offside itu misalnya striker kita itu dekat lagi perlawan, jadi ngoper misalnya gelandang ngoper ke striker itu misalnya kalau di belakang back dia offside. Itu kena betul, pinter. Jadi ada teman kita tuh yang lebih duluan daripada si penjaga belakang gitu kan. Nah, itu offset ya, Nah, perempuan ini nanti perlu belajar ya, karena biasanya laki-laki udah tau lah nih. Yang perempuan kita agak berjuang dikit. Oke, untuk jenis pelanggaran oke ya, kita lanjut. Nah, teknik menggiring bola. Teknik menggiring bola itu ada 3 macam yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu menggunakan kaki bagian dalam, yang kedua kaki bagian luar, dan yang ketiga itu punggung kaki. Oke ya? Nah, keterangannya di bawahnya nih. Bentar, ada yang masuk. Oke, sekarang teknik menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam itu, kira-kira tahu nggak kalian kaki bagian dalam tuh? Tahu. Tahu ya. Nah, tahu. Ketika saya minta untuk praktik, pasti semuanya langsung ngerti deh. Tapi kalau untuk teori, coba kita pelajari ya. Pertama, sebelum kita menggiring bola, nah pengertian menggiring dulu nih. Pengertian menggiring itu kita melakukan dorongan bola secara perlahan-lahan tapi terus-menerus. Bedanya dengan menendang bola itu, kalau menendang kan sekali tendang. Nah, kalau menggiring itu melakukan tendangan berulang-ulang atau berkali-kali. Oke ya, saya lupa nulisin di sini. Nah, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, yang pertama yaitu badan menghadap sasaran. Salah satu kaki tumpu berada di samping bola. Jadi kaki terkuat mana? Biasanya kakinya yang menjadi kaki tumpu itu kiri. Yang nendang menggunakan kaki kanan. Nomor 2, ini yang membedakan antara menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung. Kaki diputar keluar. Jadi kalau ini kaki nih, ini kaki diputar keluar. Jadi dapatnya yang bagian dalam. Oke ya. Kaki putar keluar, kemudian sentuhkan bola pada bagian tengah. Nah, sekarang saya tanya, kenapa harus bagian tengah? Siapa nih? Kenapa harus bagian tengah? Halo, Fredrik bisa?
Kalau bolanya bagian tengah makin Nggak kedengeran? Fredrik. Dihilangkan moodnya. Kenapa sih kita nendang bola harus bagian tengah? Fredrik, Biar Jeremy. bolanya lurus terus Bu, nggak mencong, nggak ke kiri, nggak ke kanan dia, biar lurus dia. Oh, kalau dia di tengah bolanya lurus. Kalau kakinya miring lurus nggak? Nih kaki nih. Ini kaki nih, nih kaki. Gini kan lurus. Tapi kalau kakinya begini, mana sih? Gini. Miring dong. Jadi kira-kira kenapa ya harus di tengah? Nah, tujuan kenapa harus di tengah itu, jadi begini. Bola itu kan ada bulat nih ya, bulat, ada atas, tengah, bawah. Nah, kalau kita menendangnya di bagian tengah, itu bola akan mendatar. Kalau kita yang di bawah, itu bolanya melambung. Kalau bola di atas, macet. Bisa dicoba besok, oke? Itulah fungsinya kita kenapa menendang bolanya harus di bagian tengah. Gitu ya. Kemudian nomor 3, dorong perlahan hingga bola bergulir ke tanah secara terus-menerus. Nah, ini yang tadi dibilang menggiring. Jadi kita mendorong bola itu didorong perlahan-lahan bergulir di tanah secara terus-menerus, itu menggiring. Nah, terus saat menendang bola atau menggiring bola itu salah satu kaki biasanya ditekuk. Kalau lurus tegang banget, jadi dia nggak bisa mengontrol bola. Kemudian yang terakhir, pandangan ke arah bola. Pandangan itu ke arah bola dan melihat situasi lapangan, apakah ada lawan yang mau merebut atau enggak, atau memberikan umpan kepada temannya, bisa. Lanjut ya. Nah, sekarang menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, punggung kaki itu ini ya, ini misalnya kaki. Kalau tadi keluar kan berarti kaki bagian dalam nih, keluar kaki bagian dalam. Sini, kaki bagian dalam. Tapi kalau punggung itu gini, ujung kakinya dikebawahin. Inilah punggung kaki di sini. Ini anggap aja kaki, oke? Kaki di sini, nah disinilah kita menggiring bolanya. Dan ini relatif lebih mudah daripada yang kaki bagian dalam. Oh ya lupa, yang kaki bagian dalam tadi, itu kalau kita belum terampil, belum bisa mengontrol bola, dia akan kencang larinya. Jadi kita kesulitan. Biasanya menggiring bola itu 1-2 langkah, kemudian digiring lagi. 1-2 langkah didorong. Nah, kalau untuk yang kaki bagian dalam, itu biasanya bolanya ngelaju. Jadi kalau kita belum bisa kontrol bola, kita ngejar bola bukan menggiring. Nah, kalau untuk yang punggung kaki, dia relatif lebih mudah dikontrol. Jadi menggiring bola dengan punggung kaki ini relatif lebih mudah. Nah, mungkin nanti tugasnya mana yang kalian lebih mudah digunakan. Yang pertama, badan menghadap sasaran. Salah satu kaki tumpu berada di samping bola. Sama ya. Yang kedua, kaki ditekuk sehingga punggung kaki menghadap ke depan. Yang tadi itu nih, ditekuk sehingga punggung kaki menghadap ke depan. Ditekuk tuh yang tumitnya diturunin ya. Yang terus kemudian dorong perlahan hingga bola bergulir di tanah secara terus-menerus. Itu sama. Jadi prinsip dari menggiring yaitu mendorong bola perlahan secara terus-menerus. Kemudian pada saat menggiring bola, kedua lutut ditekuk. Ini boleh kedua lutut atau salah satu. Kemudian pandangan ke arah bola dan melihat situasi lapangan. Sama ya. Yang membedakan adalah di sini. Di kaki ditekuk ini. Paham? Irene paham nggak nih? Ngerti ya? Oke. Menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Nah, ini menggiring bola menggunakan kaki bagian luar itu agak susah. Jadi ini kaki, luar tuh berarti kita nekuknya ke dalam. Ini luar, bagian luar kaki. Jarang sekali orang menggiring menggunakan kaki kalau menggiring ada sih, yang menendang menggunakan kaki bagian luar tuh yang agak susah. Dan ini kaki bagian luar ini sering keliru dengan punggung kaki. Jadi dia perbedaannya tipis banget. Kalau punggung kan begini, kalau dari yang kaki bagian luar tuh begini. Jadi di kaki bagian luar samping bawah yang ada kulitnya tuh yang di bawah-bawah itu bagian luar ya. Oke ya. Nah, bedanya kalau kaki bagian luar itu nanti kayak badan kita tuh kayak O gitu. Nah, kalau yang punggung itu tetap ketekuk. Itu bedanya. Nih ya. Keterangannya, badan menghadap sasaran, salah satu kaki tumpu berada di samping bola, kemudian ini putar kaki ke dalam. Jadi yang membedakan, kemarin ada pertanyaan juga di soal ya, kalau kaki bagian dalam mutarnya keluar, kalau kaki bagian luar mutarnya
ke dalam. Jadi dia kebalikan. Kemana ada yang salah tuh. Kemudian yang ketiga, dorong perlahan hingga bola bergulir ke tanah secara terus-menerus. Sama ya. Pada saat mengiring, kedua lutut ditekuk, pandangan ke arah bola, kemudian melihat situasi lapangan. Oke, untuk menggiring bola ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nggak ada, kita lanjut? Ya, Bu. Oke. Enggak, Bu, lanjut. Lanjut. Nah, ini teknik dasar yang terakhir, teknik menghentikan bola. Nah, ini yang kita pelajari dua aja, yaitu teknik menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Telapak kaki jelas ini ya, telapak kaki kalian tahu. Yang kedua yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Yang tadi kalau kaki bagian dalam berarti ditekuknya ke keluar. Jadi kaki bagian dalamnya menghadap ke depan. Caranya kalau untuk menggunakan telapak kaki itu paling sering digunakan oleh pemain sepak bola karena dia yang paling efektif. Caranya adalah pandangan ke arah datangnya bola. Jadi dilihat bolanya itu datangnya ke mana. Kalau memang dia ke kiri berarti kita geser ke kiri. Kalau dia ke kanan kita geser ke kanan. Nah kalau bolanya macet kita yang maju ke depan. Kadang ada temen yang nggak nyampe gitu tendangannya. Setelah melihat pandangan arah ke bola, kita angkat satu kaki. Kalian mau pakai kaki mana? Kaki kanan atau kaki kiri? Nah, selamat datang yang baru gabung langsung ya. Angkat kaki yang akan digunakan. Terus ketika bola datang di depan kita nih, ancang-ancang, turunkan kakinya. Pas di bawah bola. Nah, itu cara menghentikan. Insya Allah semuanya tahu nih. Kemudian menggunakan kaki bagian dalam. Sama ya, pandangan ke arah datangnya bola, kaki yang akan dipakai untuk menghentikan bola dibuka keluar. Dibuka keluar, jadi kaki bagian dalamnya hadap ke depan. Sehingga bola menghadap ke depan. Terus sentuhin kakinya ke bagian tengah bola. Nah, itu kalau bola datar. Tapi kalau bola lambung biasanya menggunakan dada. Nah, ini teknik lanjutan. Kalau untuk sekarang kita belajar bola yang datar dulu ya. Jadi untuk menghentikan bola, kalau yang telapak kaki itu kayak kita injek bahasanya. Kalau yang kaki bagian dalam di stop dihentikan. Tap, ini bola nih, bola datang set berhenti. Oke. Nah, selesai materinya itu aja dulu. Ada pertanyaan silakan. Atau boleh juga pertanyaan Nggak materi ada, yang Bu. kemarin. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya loh ya. Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Oke, Bu. Ini Oke, Bu. Boleh. saya buat kuis ya. Siap-siap di kolom komentar. Boleh, Bu, boleh. Cepet-cepetan. Hadiahnya piala. Tapi stiker sih. Mobil Fortuner, Bu. Fortunerin aja. Kalau komentar sekarang coba siapa yang hadir tulis namanya di kolom komentar. Saya tutup stop screen ya. Kita evaluasi atau saya tunjuk satu nih apa nih. Wajib nyalain kamera ya. Iya, ntar. Ya, Bu. Kuis. Siapa yang bisa jawab nanti tulis di kolom komentar. Paling cepat dapat hadiah. Hadiahnya piala, stiker. Perhatikan baik-baik kuisnya. Jonathan diminta oleh Bu Pamula untuk mencari teman-temannya satu tim sepak bola, mencari teman untuk menjadikan satu tim sepak bola di berbagai kelas 71 sampai 79. Nah, Jonathan sendiri nanti diminta Bu Pamula sebagai striker karena dia sudah menguasai permainan dengan bagus. Kemudian Bu Pamula sudah meminta Galang untuk menjadi kiper. Kemudian satu lagi, Bu Pamula sudah meminta Jeremia sebagai center back. Nah, kira-kira Jonathan itu nyari orangnya berapa lagi ya? Delapan. Oke, siapa nih yang duluan nih? Cepet banget. Oke, good. Berarti paham ya, jumlah pemain sepak bola ada 11. Jessica diminta Pak Faisal untuk mengukur lapangan sepak bola. Nah, Jessica ini kena ke bagian yang mengukur lebar lapangan sepak bola. Ini materi kemarin ya, maaf. Sorry, ini yang kemarin, yang sekarang aja. Indah Kirana
ada pertandingan sepak bola di SMP 4. Pertandingan itu sudah jalan selama 45 menit. Berarti itu pertandingannya akan berapa menit lagi? Waktu permainan sudah berjalan 45 menit. Berapa lama lagi permainan? 45 menit. Oke, berarti udah paham ya. Nah, sekarang agak sulit lagi. Mudah-mudahan sulit sih. Sulit lah, Bu. Kurang sulit ya. Kurang sulit ya. Nah, oke. Fredrik deh, Fredrik mengikuti seleksi gala siswa di Kota Pekanbaru. Fredrik pada basicnya adalah pemain back, tetapi si pelatih ini melihat si Fredrik dia lebih kompetensi di menjadi striker. Aduh, ini belum dijelasin pula ya striker apaan. Striker itu penyerang. Materi berikutnya ya. Jadi si Fredrik ini menggiring bola ke arah kawannya, ke arah Surya deh. Fredrik menggiring bola ke arah Surya. Kemudian Surya itu mau mengoper bola ke arah si Galang. Jarak antara Surya dan Galang itu jauh. Ayo yang kemarin nonton videonya, yang materi kemarin pasti bisa nih. Surya menendang bola ke arah Galang dengan posisi yang jauh. Tendangan apa? Tendangan yang mana yang akan digunakan Surya? Crossing no, tendangan teknik menendang. Menendang menggunakan kaki bagian lambung, nggak ada tendangan lambung. Lambung itu tinggi, oke, lambung bener jenisnya lambung. Tadi udah dijelasin ya. Kalau kita mendribling bola, ujung kaki, ada ujung kaki dalam, no. Tendangan lambung, oke bener lambung. Kaki punggung kaki. Matius, nah Matius 100 dapat piala stiker tapi punggung kaki ya. Jadi yang tendangan paling kencang kalau kita jarak jauh dan kencang itu menggunakan punggung kaki. Dia lebih luas. Sama seperti orang striker mencetak gol itu menggunakan punggung kaki. Kecuali dekat itu menggunakan kaki bagian luar. Kalau dalam itu yang akurasinya lebih pas. Nah, sekarang yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Saya tunjuk deh. Luna, mana Luna? Luna 72. Luna 72 nggak ada kameranya. Kick nih. 1, 2 di kick nih. Kamera Luna. Luna mana ya? Tidur dia jangan-jangan. Luna ada Luna. Nah, Luna. Apaan ya? Sepak bola itu kan ada organisasinya nih. Organisasi Indonesia sepak bola di Indonesia itu apa namanya Luna? Khusus Luna nih ya, jangan dijawab. PSI. PS? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oke, good. Nah, sekarang si Billy Alexandro. Billy Alexandro, kalau kamu diminta untuk menendang bola menggunakan kaki bagian luar, posisi kakimu harus digimanain? Billy. Halo Billy 74. Dinyalain dulu apanya? Nyalain dulu suaranya Billy. Billy. Saya Bu Muhammad Salman. Suara Ibu nggak ada Bu. Masa suara saya nggak ada? Berarti jaringanmu tuh si Jeremia. Billy kok nggak ada suaranya? Galang deh, Galang. Lang. Kalau kamu diminta untuk menendang menggunakan kaki bagian luar atau menggiring menggunakan kaki bagian luar, kakimu diapain? Tekniknya. Biar bisa bagian luar, Galang. Bagian luar itu diputar ke dalam, Bu. Pertamanya gimana coba? Misalnya ada bola nih, bola datang. Kamu mau nendang atau menggiring? Pertama yang harus kamu lakukan apaan? Siap-siap. Siap-siap, oke. Terus putar kakinya ke dalam, terus tendang. Tendangnya di bagian mana? Di bagian luar. Ya, maksud saya ini bola nih, bola gede nih. Nah, ada atas, ada tengah, ada bawah. Kamu mau bola apa? Kalau kamu mau yang bolanya datar atau melambung menendangnya? Datar. Kalau datar berarti di
Apanya, Bu? Siapa? Ayo bantu. Siapa nih? Cowoknya mana ya? Jeremia. Jeremia kok nggak ada lagi fotonya nih? Fredrik juga. Keluar lah, muncul kalian. Kick nih. Ayo, kalau mau bola datar, bolanya di bagian mana? Bagian tengah. Bagian tengah bola, Bu. Tengah bola. Kalau mau bola lambung? Tengah bola, Bu. Kalau Bola mau lambung bagian bawah bola, Bu. Oke, Bawah bagian bola. bawah bola. Berarti udah ngerti semua ya? Tapi kok ada yang nilainya 40 ya? Mungkin yang nggak ikut Zoom. Oke, itu aja mungkin. Minggu depan kita praktik ya. Jadi praktiknya nanti kan kita ada tiga teknik dasar nih. Menendang, menggiring, sama menghentikan. Nah, nanti kalian mempraktikkan boleh menggiring bola, boleh menendang bola, mana yang menurut kalian paling bagus. Juga untuk tekniknya kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki bagian punggung kaki bebas. Nah, pasti ada pertanyaan begini. Bu, saya nggak punya bola. Kira-kira ada nggak yang punya kayak gitu? Nggak punya bola di rumah, angkat tangan. Rapa, oke. Si Rapa nggak punya bola. Minggu depan tuh hari Rabu. Kita kan udah 2 kali nih teori nih. Yang minggu depan Rabu tuh di videoin aja. Yang nggak punya bola angkat tangan. Yang nggak punya bola angkat Bolanya bola apa, Bu? Nah, itu dia. Bolanya itu kalian boleh menggunakan bola plastik. Ada yang harga 10.000 atau 15.000. Nah, kalau nggak mampu beli itu, kalau nggak mampu beli bola plastik yang itu, mana tahu tetangganya punya, boleh pinjam. Tapi tetap disemprot. Terus kalau nggak punya bola beneran, apa? Bolanya dibuat dari kertas boleh, Bu? Tapi bolanya kalau mau dibuat dari kertas, bentuknya dan ukurannya mirip bola sepak ya. Dan kamu bisa menendang atau menggiring ya, boleh. Jadi bolanya gini, aturannya bola nanti boleh bola plastik, boleh bola beneran, boleh bola yang modifikasi, dan tanpa bola. Boleh kalian tanpa bola. Halo. Tanpa bola. Kalau tanpa bola berarti kalian membayangkan di depan itu ada bola. Yang penting gerakannya benar. Apakah kalian mau menggunakan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar? Nah, yang pinter media boleh diedit-edit, ditulisin nama bla 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 bla, terus teknik menendang bola menggunakan kaki bagian ini. Caranya 1 2 3 boleh diedit. Yang nggak diedit pun boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak ngumpulin dan nggak tepat waktu. Oke? Oke ya. Nah, tanpa bola boleh juga, tapi kalian harus bisa membayangin gitu bolanya di mana. 15.000 loh bola plastik. 15.000 bola plastik, 15.000. Yang bola plastik itu. Jadi tolong. Oke, itu saja mungkin ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa permainan sepak bola ini digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan olahraga yang rakyat banget karena dikit-dikit cowok-cowok nih dikit-dikit main bola, dikit-dikit main bola. Kalau nggak main bola mungkin futsal. Ya, praktik minggu depan Matius. Oke, baik Bu. Oke, sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Tentang tugas minggu depan akan disampaikan minggu depan. Tekniknya masih sama seperti kemarin-kemarin, mengirimkan tugas ke Google Form. Nanti ada rubriknya, misalnya yang pertama kalian pandangannya ke depan, itu nilainya berapa di checklist. Yang misalnya kakinya udah ditekuk, itu di checklist sama seperti yang kemarin. Oke? Karena kita sudah mau habis nih waktunya 7 menit lagi. Terima kasih anak-anak telah bergabung bersama Ibu. Nah, nanti teman-teman yang nggak bisa ikutan Zoom, nanti bisa lihat di YouTube ya, karena ini udah saya rekam, nanti saya upload di YouTube, kasih tahu teman-temannya, karena penjelasan ini belum tentu didapatkan dari video yang kemarin dan dari slide. Masih semangat kan nih? Masih semangat kalian kan? Udah benih 50. Masih, Bu. Oke. Semangat Bu. Salam olahraga dong. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Bentar ya, di fotoin dulu ya, nanti saya kirim ke grup. Nyalain videonya Luna, Janet, Ataya, semuanya nyalain video dulu. Akan saya screenshot. 1, 2, 3, salam olahraga dulu. Salam olahraga. Oke, bentar. Oke, salah. Bentar, Bu. Ini saya kirim ke apa dulu? Kirim ke WA. Bentar ya.
Kita ya, lihat ya. Yuk lagi, slide kedua. Slide keduanya ini slide keduanya. Oh, ada. Hah? Ada. Tunggu. Ini kenapa ya? Oh ini. Beautiful. Ya. Ini kena. Ini yang banyak. Iya, ini maunya ini kan, tapi ini kenapa ya? Syakila coba matiin deh apamu. Syakila. Ada Syakila kan? Ya karena sistemnya tuh dia. Oh iya, betul. Nah, kok besar dia? Kenapa ini ya? Bentar. Barisan kedua itu ini gitu ya. Slide kedua. Kok enggak itu ya? Salah nih. Kenapa nih? Enggak mau lagi. Error. Bukan yang pinjam banyak-banyak. Mana ini? Aduh. Enggak. Iya, Ibu. Boleh. Stop video. Nah, ini aku ya. Ya. Coba. Oke. Yang Oke, ada Ibu. udah lagi ya. Sekali lagi ya. Ibu ya. 1, 2, 3. Salam olahraga. Salam olahraga, Nak. Tangannya ke atas. Halo. Oke, good. 1, 2, 3. Oke, bentar. Simpan dulu ya. Udah, Bu, itu aja, Bu, ya kali ya. Ya. Mewakili. Habis. Oke, anak-anak, terima kasih telah bergabung hari ini. Mudah-mudahan lain waktu ketika Zoom meeting semuanya bisa bergabung. Dan nanti kasih tahu ke teman-temannya di grup kalau ini bisa dilihat di YouTube atau nanti saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini.